Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darmagati dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerjasama ekonomi internasional. Pertama-tama kita harus tahu apa pengertian dari kerjasama ekonomi internasional tersebut. Pengertian dari kerjasama ekonomi internasional adalah suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan. Kerjasama ini dapat dilakukan oleh dua negara maupun lebih. Kerjasama ekonomi internasional ini memiliki dampak yang sangat penting bagi kemajuan negara itu sendiri. Dengan saling bekerjasama itu, antar negara dapat menciptakan iklim kerjasama ekonomi antar negara yang memiliki dampak, yaitu mempercepat pertumbuhan dan kestabilan ekonomi negara tersebut. Setelah kita mengetahui pengertian dari kerjasama ekonomi internasional itu, kita juga harus tahu manfaat dari kerjasama ekonomi internasional. Sebelumnya, dari segi tangkupan geografis, kerjasama ekonomi internasional bisa dilakukan dalam satu kawasan internasional seperti ASEAN, MEE di Asia Tenggara, maupun di antar kawasan semacam OPEC, WTO, IMF, G20, dan lain sebagainya. Baik, langsung saja kita jelaskan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada di bidang ideologi. Kerjasama yang diselenggarakan antar negara akan meminimalisir terjadinya kesalahpahaman akibat perbedaan ideologi. Sebab negara di bawah perjanjian kerjasama akan lebih saling menghargai dalam hal norma, budaya, landasan, atau falsafah hingga ideologi yang dianut. Yang kedua, bidang politik. Kerjasama internasional akan meredakan terjadinya konflik politik antar negara yang dipicu oleh kesalahpahaman. Lanjut, yang ketiga, ada di bidang ekonomi. Terjalinnya kerjasama ekonomi internasional akan mewujudkan hubungan perdagangan antar satu negara dengan negara lain. Hubungan perdagangan ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dalam bentuk lain juga dapat mendorong pertukaran manfaat ekonomi antar negara. Yang keempat ada bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, kerjasama internasional dapat menjadi kesempatan bagi suatu negara untuk memperkenalkan kebudayaannya kepada negara lain. Yang kelima ada di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud dari kerjasama internasional dalam bidang pertahanan dan keamanan adalah terselenggaranya latihan perang bersama antar negara-negara. Lanjut yang keenam, bidang pendidikan. Pertukaran pelajar dan mahasiswa untuk menimba ilmu di negara lain akan membawa dampak positif bagi negara asalnya. Selain itu, pengiriman guru atau dosen juga akan sangat bermanfaat bagi negara penyelenggara dalam meningkatkan kualitas pendidikannya. Yang ketujuh atau yang terakhir ada di bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, kerjasama internasional sangat bermanfaat mengembangkan teknologi kesehatan bagi negara pelaku. Perkembangan teknologi ini berwujud dalam hal peralatan medis, obat-obatan, tenaga kedokteran, hingga penemuan baru di sektor kesehatan.
Dari manfaat atau dampak positif dari kerjasama ekonomi internasional itu juga terdapat dampak negatif bagi negara yang mengikuti kerjasama ekonomi internasional ini. Yang pertama adalah ketergantungan dengan negara lain. Yang kedua ada intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi dalam negeri. Yang ketiga ada masuknya tenaga asing yang menggeser kesempatan kerja tenaga lokal. Dan yang terakhir, mendorong gaya hidup masyarakat konsumtif. Setelah kita mengetahui manfaat atau dampak positif dan juga dampak negatif dari kerjasama ekonomi internasional, kerjasama ekonomi internasional juga memiliki beberapa bentuk, ya, yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara atau bersifat membantu. Contoh dari kerjasama ekonomi bilateral ini yaitu antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Cina, dan lain sebagainya. Kemudian ada kerjasama regional. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contohnya ada kerjasama ekonomi antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN, antara negara-negara di kawasan Eropa atau MEE, antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik atau APEC, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada kerjasama ekonomi multilateral atau internasional. Kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh wilayah atau kawasan negara tertentu. Kerjasama ini bisa dalam satu kawasan seperti ASEAN, MEE, tetapi dapat pula kerjasama antar negara yang berbeda kawasan seperti OPEC, WTO, dan IMF. Selanjutnya ada kerjasama ekonomi antar regional. Kerjasama ekonomi antar regional yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerja sama ekonomi regional. Contoh dari kerjasama ekonomi antar regional adalah kerjasama antara MEE dengan ASEAN. Badan-badan kerjasama ekonomi regional antara lain kerjasama negara kawasan Eropa atau EEC dan negara-negara kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Kemudian ada badan-badan kerjasama ekonomi kemudian EEC, European Economic Community atau MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa, adalah suatu kerjasama antara negara-negara Eropa untuk menciptakan keselarasan anggota-anggotanya dalam hal ekonomi, sosial, dan kestabilan politik di Eropa. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan di materi kerjasama ekonomi internasional ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.